Halo pemirsa Ray-Ban Unlock Entertainment, hari ini balik lagi sama saya Anggita Nasution. Hari ini kita bakal bincang-bincang seputar kasus dari Nikita Mirzani bersama dengan pakar hukum Bang Deo Lipayumara. Iya. Nah, Bang Deo, gimana sih sekarang melihat akhirnya perjalanan dari kasus Nikita Mirzani ini akhirnya kemarin divonis 4 tahun penjara. Kalau dari pandangan Bang Deo itu udah maksimalkah dari hakim untuk memutuskan 4 tahun penjara? Ya, jadi begini. Ini kan perkaranya Nikita Mirzani ini kan pasalnya ada 3, pemerasan dengan ancaman cemaran nama baik, kemudian Undang-Undang ITE terkait dengan cemaran nama baik tadi dan pemerasan, baru tentang TPPU. Nah, hakim sudah memutus maksimal karena hakim berpandangan TPPU tidak ada. Sementara hukuman tertinggi untuk pemerasan dengan cemaran nama baik adalah 4 tahun dalam Undang-Undang KUHP kan. Nah, ini ada tambahan 2 tahun di sini di Undang-Undang ITE, tapi ini kan adalah pasal yang tergantung sama pencemaran dengan pemerasan kan. Jadi pasal yang kedua ini tergantung sekali dengan pemerasannya, sehingga pasal pokoknya adalah pemerasan. Sehingga ketika hakim memutus, dia dengan memutus 4 tahun penjara terhadap Nikita Mirzani, itu artinya yang diputuskan adalah pasal pemerasannya, di mana itu udah pasal paling tinggi dan itu maksimal 4 tahun penjara karena hakim menyampaikan TPPU, sehingga itu udah maksimal. Nah, Nikita Mirzani sebenarnya dengan diputus hukuman 4 tahun penjara itu udah paling maksimal dia hadapin gitu. Makanya kita secara implisit kita sampaikan sebaiknya Nikita Mirzani banding. Karena kalau dia tidak banding pun jaksa akan banding karena jaksa masih mengejar TPPU gitu. Makanya dia banding untuk kepentingan apa? Mumpung di wilayah pengadilan tingkat pertama dia TPPU-nya dilepas, dia upayakan supaya kasus yang pemerasan dengan ini dihukum ringan lagi karena di 4 tahun sudah maksimal, dengan catatan bandingnya jaksa tidak tembus tuh masalah TPPU. Kalau bandingnya jaksa tembus TPPU berubah lagi tuh pengadilan tinggi kan. Tapi kalau Nikita Mirzani tidak banding, jaksa pasti banding. Ya sayang, makanya sama-sama banding dengan harapan Nikita banding dengan argumentasi baru atau yang sudah lama di review ulang dengan pola-pola yang baru juga, supaya nanti kalaupun ada ancaman maksimal 4 tahun, kalaupun diputus nanti dibanding, setinggi-tingginya tetap 4 tahun, tapi mudah-mudahan bisa kurang dengan peringan itu, mungkin bisa 2 tahun atau 2,5 tahun diperingan gitu. Bang, ini kan berbeda ya, Abang menyatakan Nikita Mirzani banding adalah putusan yang tepat. Betul. Banyak pakar hukum yang bilang justru nanti akan memberatkan. Kalau dari Abang? Ya begini, Nikita Mirzani harus banding, karena kalau dia tidak banding pun jaksa pasti banding. Daripada dia cuma kebawa sama ayunan kapalnya jaksa, dia harus punya kapal sendiri gitu. Jadi terjadilah argumentasi, terjadilah 2 gaya yang berbeda yang saling bertentangan ini kan untuk mendapatkan posisi kan. Karena Nikita Mirzani misalnya, oh nggak usah banding, dia diem aja nggak banding. Tapi jaksa banding, dia kebawa ikut banding juga kan, ikut jadi terbanding juga kan. Jadi daripada itu berisiko tambah runyam, dia banding aja. Karena kalau dia banding, dia punya argumen baru yang dia nyatakan itu, argumen pembenar lah ya, supaya di tingkat banding mudah-mudahan dia diperingan, atau malah dia tetap diputus 4 tahun tapi ya memang udah paling maksimal. Dengan catatan bandingnya jaksa ini nggak tembus tuh di wilayah TPPU. Kan jaksa akan mengejar TPPU sebagai sarana utama untuk memperberat hukuman. Sebenarnya Bang, kalau misalkan kemarin tidak dilakukan untuk pelaporan TPPU-nya, apa ada jaksa itu sebenarnya bisa menuntut 11 tahun penjara itu atau? Nggak bisa, kalau tanpa TPPU paling tinggi 6 tahun kan. Jadi kalau tanpa adanya pasal TPPU, jaksa paling tinggi menuntut 6 tahun karena hukuman maksimal kan di wilayah Undang-Undang ITE kan 6 tahun, di wilayah KUHP umum pemerasan itu kan 4 tahun. Jadi paling tinggi 6 tahun. Nah, kenapa TPPU tembus dimasukkan di pasal di dalam dakwaan jaksa? Karena ada uang yang ngalir, uangnya yang dari Elsa Gladys ini kan ngalir ke rumah ini, ke bayar ini, itu yang kemudian mau dicoba diambil lagi oleh pihak jaksa untuk dikembalikan kepada Elsa Gladys kan. Makanya dibikinlah TPPU. Persoalannya hakim nggak setuju dengan itu, sehingga TPPU tidak terjadi. Makanya tidak ada uang yang ngalir dianggap sebagai sah milik dari si orang yang bertransaksi, karena yang bertransaksi kan pihak ketiga ya, nggak tahu ini uang siapa kan. Pokoknya dia pembayaran rumah bayar lah, nggak boleh diambil dong. Pokoknya dimanapun itu ada bentuk transaksinya itu bisa dinyatakan TPPU. Sebenarnya begitu, tapi TPPU ini kalau ada unsur kesengajaan mencuci uang, tapi kan
pihak ketiga harus tahu kalau ini uang cucian. Tapi kan pihak ketiga yang di kasusnya Nikita Mirzani nggak tahu kalau ini uang cucian kan. Ada uang apa? Uang putaran dari Nikita Mirzani yang mereka pihak ketiga nggak tahu ini uang dari mana. Kalau pihak ketiga ini tahu dan dia bersepakat dengan Nikita Mirzani untuk mengaburkan keuangannya, baru terjadi TPPU. Tapi kan dibuktikan ternyata pihak ketiga nggak ada yang tahu nih uang dari mana. Taunya ini uang pembayaran rumah, pembelian mobil kan begitu. Jadi nggak ada TPPU-nya, nggak dapat. Nah Bang, berarti langkah yang tepat untuk Nikita Mirzani juga dan kuasa hukumnya untuk banding. Iya. Dengan harapan lebih ringan ya Bang berarti? Iya, hanya harapan diputus seperti semula atau lebih ringan. Kalau bebas mungkin nggak Bang? Bebas, namanya di tingkat pertama pembuktiannya udah valid itu, bahwasanya memang terbukti bersalah dia di pasal pemerasan dan pasal. Berarti kalau untuk bebas berat ya Bang? Berat. Kecuali ada keadaan baru yang diselipkan di ini atau ada argumentasi legal formal yang bisa disampaikan oleh si pengacara. Hanya untuk menyatakan sebenarnya nggak ada posisi salah. Jadi argumen-argumen Mengenai posisi pembuktian yang dikaitkan dengan tingkat bersalahnya sebagai pembuktian utama dibantahkan oleh si pengacara ini. Kalau bisa ya berarti, dan tembus di pikiran dari majelis hakim tingkat banding di pengadilan tinggi ya kalau bisa ya bisa juga bebas, tapi kecil. Bang, ini kan emang dari awal kasus Nikita Mirzani ada, ini udah jadi sorotan ya Bang, karena seorang public figure. Ya, memang Nikita Mirzani akan apapun dia akan jadi sorotan, karena dia sebenarnya kalau kita baca dia adalah public figure nomor 1 yang menarik minat masyarakat publik. Iya. Kenapa Abang bisa bilang kayak gitu? Ya dari dulu kita sudah bisa baca begitu, dengan gayanya dia, keberanian dia, dengan kemudian berani mengekspos sebagai popularitinya, sebagai populernya kan, dia kan berani melakukan tindakan-tindakannya, kemudian meningkatkan derajat dia dalam konteks popularitas ya. Jadi kita udah ngasih ponton 1, dia nomor 1 lah gitu. Yang lain kan nggak ada yang berani, artis yang lain, dia aja yang berani gitu. Bang, mungkin juga kan ini kemarin juga jadi sorotan ketika Nikita Mirzani melakukan siaran langsung bareng Dokter Oki nih Bang di dalam rutan. Ah, itu yang nggak boleh, gitu, itu kecolongan pihak lapas. Jadi itu kemudian kita tegur juga lapas, karena kalau dia bisa begitu nanti hampir semua pihak terpidana, narapidana itu melakukan hal yang sama dan diperbolehkan. Makanya itu dicoret, gitu. Jadi teguran kepada pihak lapas itu. Ketika di Jenpas berbicara kalau ini merupakan fasilitas yang disediakan, salah. Karena nggak boleh itu ketika di penjara nggak boleh berhubungan dengan publik kan. Iya. Tapi kalau dia berhubungan publik nanti berbahaya. Nanti akan dicontoh sama narapidana lain pegang handphone semua, mereka kemudian dianggap sebagai fasilitas. Ini kebodohan bagi seorang kepala lapas sebenarnya. Walaupun bilangnya di Jenpas ini dengan pengawasan gitu Bang di dalam lapas. Nggak bisa, nanti ada dispensasi. Terjadi dispensasi terhadap satu narapidana akan memberikan dispensasi kepada semua narapidana. Akhirnya berantakan itu narapidana. Akan dibilang Nikita Mirzani anak emas atau di... Enggak juga, nanti bukan anak emasnya, nanti semuanya akan ngikut. Kok dia boleh, kami nggak boleh kan begitu. Jadi seperti itu. Ya itu yang disebut sebagai dispensasi apa sempit ya. Tapi mengakibatkan semua orang akhirnya berperilaku yang sama. Ini kan perilaku yang diutamakan, akhirnya semua orang mau sama dong kan, sama-sama narapidana. Akhirnya ini merusak tatanan perbaikan-perbaikan SDM para narapidana di lapas. Kalau ini yang lalai jadinya siapa Bang? Itu kepala lapas dan jajarannya. Tegurlah itu kan. Nggak boleh. Memang tidak wajar ya Bang untuk dilakukan. Nggak wajar, nggak boleh. Gitu, nggak boleh. Walaupun dengan alasannya itu kan menggunakan fasilitas dari lapas sendiri. Nggak boleh. Nggak boleh. Terus kalau Abang melihat... Sekarang gini, kalau semua narapidana itu main handphone, kemudian medsos, kemudian kok semua dan jualan apa-apa juga, itu udah melanggar kaidah-kaidah perlapasan apa tidak? Jawabannya kan melanggar. Di Amerika nggak bisa begitu, di Inggris nggak bisa begitu, Indonesia bisa begitu, kacau nanti kan. Jadi nggak boleh. Nah Bang, ini kan kasusnya juga masih bergulir dan saling banding. Mungkin kemarin pemicu JPU akhirnya banding kan tidak ada hukumannya 2/3 dari 11 tahun ya Bang? Nah kalau ini JPU juga, apakah nanti bisa ini meringankan untuk JPU akhirnya naik banding, memenangkan JPU? Kita lihat, karena argumentasi di wilayah pengadilan negeri tingkat dasar kan, tingkat pertama kan sudah kelihatan tuh kebersalahannya bagaimana, pembuktiannya bagaimana, kan terang benderang bahwasanya memang TPPU tidak terpenuhi. Nah, kalau di bagian TPPU terpenuhi kan susah, jadi kan posisinya tetap TPPU tidak terpenuhi, tinggal 2 pasal, pemerasan dan kemudian Undang-Undang ITE kan, 2 pasal ini aja berkutat di situ. Setinggi-tingginya 6 tahun kalau terjadi kode berat, tapi rasanya di pemerasan sudah maksimal. Jadi kita bisa beranggapan setinggi-tingginya tetap 4 tahun atau diperingan menjadi 2 tahun. Kalau dilepas agak sulit karena buktinya terang benderang.
ketika ini fighting kalau dari abang, JPU atau Nikita bang yang menang dalam banding? Sebenarnya JPU udah menang dengan 2 pasal tadi, JPU udah menang. Ketika Nikita misalnya diputus bersalah, JPU udah menang. Oh. Gitu. Ketika yang kemarin 4 tahun tuh sebenarnya udah menang bang. Udah menang dong JPU dong, gitu. Terus kenapa banding? Itu urusan jaksa kan, jaksa harus banding karena ada pasal yang panjang tadi kan, yang tidak terpenuhi kan. Kalau nggak terpenuhi kan jadi catatan buruk buat jaksa juga. Bikin pasal tapi nggak terpenuhi kan, akhirnya kan dianggap sebagai kerja tidak maksimal atau kelalaian kerja atau kerja yang kita anggap sebagai rata-rata lah nilainya. Ketika nanti ini udah kalah, misalkan diputus, tapi lebih ringan nih bang, Ya, JPU masih bisa banding? dia akan kasasi kalau dia mau kasasi. Tapi baiknya udah stop aja lah, kasihan nih kita bersani lah kan gitu kan. Ada nurani juga berperan, kemudian berperan. Hukuman itu kan membuat orang sadar dari kesalahan kan. Kalau nih kita bersani udah sadar ya udah jalanin hukuman juga ya udah. Apain lagi sih? Gitu. Terakhir bang, melihat kasus Nikita Mirzani ini, kalau abang ada pesan gak sih mungkin? Pesan ke siapa? Iya, ke semuanya mungkin. Ini kan jadi tontonan kayak publik ya bang? Iya, sebenarnya banyak sekali perkara artis populer yang menjadi tontonan publik. Tapi kan publik juga kan perlu tontonan seperti ini, kalau enggak kan dunia hampa. Jadi kita berterima kasih dengan Nikita Mirzani, dengan Paris RM, dengan siapa lagi para artis ini, Amar Joni yang memberikan tontonan dan pelajaran-pelajaran sebenarnya. Walaupun kadang-kadang mereka sendiri berbuat salah, tapi ini kan pelajaran. Kesalahan dari seseorang akan menjadi introspeksi buat dia sendiri, sama introspeksi juga buat para penonton, para masyarakat melihat supaya tidak bertingkah laku seperti kesalahan yang mereka perbuat.